Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai observasi dan analisis bisnis retail, studi pada bisnis retail Indomaret di Bakalan, Kartasura. Saya dari kelompok 8 kelas MBS 7D dengan anggota yang pertama Cahya Agustini Tias NIM 195211066. Anggota yang kedua Mudia Nifatona 195211161. Anggota yang ketiga saya sendiri Muzayanah NIM 195211162. Dan anggota yang terakhir yaitu Maidina Rizka A NIM 195211407. Profil perusahaan Indomaret. Indomaret didirikan berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan pada tahun 1988. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prisma Tama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul serta moto mudah dan hemat. Perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku perusahaan waralaba unggul 2003. Penghargaan ini pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya. Untuk visi dan budaya perusahaan, visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Motonya mudah dan hemat. Budaya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Esensi pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup lebih baik. Untuk alamat lokasi usaha dalam observasi ini, untuk kantor pusat, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard nomor 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Untuk sedangkan gerai cabang yang telah diobservasi adalah Indomaret Bakalan, Sukoharjo, yang beralamatkan di Desa Bakalan RT 2 RW 2, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Untuk produk yang dijual pada makanan yaitu seperti snack, roti, makanan instan, biskuit, coklat, kue kering, saus, margarin, dan meses. Untuk minuman seperti air mineral, minuman botol atau kaleng, susu bubuk, susu cair, kopi, dan lain sebagainya. Untuk produk bayi seperti popok bayi, cotton bud, susu bayi, tisu, minyak telon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk produk rumah tangga itu ada seperti tisu basah, tisu makan, sabun mandi, sampo, baterai, betadine, pasta gigi, sikat gigi, kosmetik, dan pembelian tiket kereta api, dan juga bisa pembayaran listrik hingga cicilan. Selanjutnya, aspek lokasi usaha. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha. Yang pertama, pemilihan pasar. Yang kedua, analisis area perdagangan. Yang ketiga, analisis tempat atau lokasi. Nah, untuk yang pertama itu pemilihan pasar. Terdiri dari 4 pemilihan pasar. Yang pertama, tingkat perekonomian masyarakat. Di perekonomian masyarakat di sekitar gerai Indomaret Bakalan, yaitu tingkat menengah atau ke atas. Untuk tingkat persaingannya, jarak antara gerai Indomaret Bakalan dengan minimarket lainnya cukup jauh, dengan begitu intensitas persaingan usaha cukup rendah. Untuk ukuran populasi dan karakteristik, tingkat kepadatan penduduk di sekitar gerai cukup tinggi. Hal ini karena banyak perumahan dan kos-kosan yang dibangun di sekitar gerai. Selanjutnya untuk industri dan bisnis di lingkungan sekitar, bisnis di sekitar gerai hanya seperti warung makan, jadi seperti ayam geprek, mie ayam, gado-gado, hik, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu analisis area perdagangan atau trading area analis. Terdapat 2 analisis, yaitu area primer dan area sekunder.
Nah, area primer berdasarkan hasil pengamatan area primer dari Indomaret Bakalan ialah para mahasiswa UIN Raden Masa S Surakarta yang letak kampusnya berjarak 500 meter dari gerai. Untuk area sekunder yang dicapai Indomaret ini ialah masyarakat umum yang berkunjung ke wilayah Kartasura karena letak gerai yang berada di sudut jalan raya, maka dapat mudah ditemui oleh konsumen. Selanjutnya untuk analisis tempat atau lokasi, secara garis besar terdapat 3 pilihan, yaitu di pusat pembelanjaan, mall, trade center, komplek ruko, dan lain sebagainya. Yang kedua di tengah kota atau keramaian. Yang ketiga berdiri secara terpisah. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan Indomaret Bakalan, memilih untuk mendirikan gerai di tengah kota atau keramaian, sehingga terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, biaya sewa yang lebih kecil dibandingkan di pusat perbelanjaan seperti mal dan sebagainya. Yang kedua, kemudian akses seperti kendaraan umum lebih banyak tersedia. Yang ketiga, lebih bebas mengatur jadwal buka atau tutup gerai. Kemudian untuk kelemahannya, yang sulit dihindari dari pemilihan lokasi usaha di tengah kota atau keramaian, antara lain yaitu tingkat kemacetan jalan yang tinggi, sulit mendapatkan lahan parkir, dan tingkat kriminalitas cenderung tinggi. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama, spesifikasi produk dan diferensiasi produk. Terdapat berbagai produk dari makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dijual di Indomaret merupakan produk yang umum dicari. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan Indomaret yaitu dengan menetapkan harga yang tepat dan bersifat tetap dan memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, segmentasi pasar. Dengan harga yang bisa dibilang standar dari harga pasar yang jenis produknya sama, Indomaret mengejar konsumen kalangan ekonomi menengah ke bawah. Meski tidak menutup kemungkinan kalangan ekonomi atas juga menjadi pelanggan Indomaret karena mungkin saja letak lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal ataupun dengan alasan lainnya. Yang ketiga, analisa pasar dan peramalan permintaan. Pada pemilihan lokasi, Indomaret memilih tempat yang strategis dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya, yaitu keluarga. Indomaret berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan belanja serta mempercepat pelayanan konsumennya dengan menerapkan pembayaran di kasir menggunakan pemindai scanner barcode, pembayaran dengan Indomaret Card, Jack Card, pembayaran debit, dan lain sebagainya. Yang keempat, analisa kompetitor. Analisa kompetitor dipakai biasanya ialah W5 Forecast. Analisa ini menggunakan 5 faktor utama untuk menganalisa industri yang terdiri dari persaingan antar perusahaan, ancaman calon pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, untuk yang terakhir yaitu promosi. Strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi-promosi yang umum dilakukan biasanya seperti diskon atau potongan harga. Sasaran promosi pasar Indomaret ialah hampir semua kalangan konsumen. Secara berkala, Indomaret menjalankan program promosi dengan berbagai cara seperti harga heboh, yaitu promosi mingguan yang memberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, super hemat, yaitu limited edisi 2 minggu yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan untuk konsumen belanja hemat. Yang ketiga, promosi bulan ini, yaitu promosi bulanan atau produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Yang pertama, jumlah karyawan. Yang kedua, jam kerja karyawan. Yang ketiga, adanya sistem reward. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kelima, tugas yang dilakukan. Selanjutnya, untuk jumlah karyawan ini, Indomaret sendiri sudah memiliki 170.000 lebih karyawan, sedangkan pada gerai Indomaret Bakalan ini memiliki 7 karyawan.
Dalam setiap cabang toko Indomaret terdiri dari merchandiser, kepala toko, asisten kepala toko, kasir, dan pramuniaga. Untuk yang kedua, jam kerja karyawan. Jam kerja yang diterapkan di Indomaret yaitu 8 jam kerja. Untuk Indomaret di Bakalan ini memiliki 7 karyawan yang dibagi menjadi 2 shift jam kerja, yaitu shift pagi dan shift siang. Untuk sistem reward-nya, untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja dan motivasi kerja para pegawai, adapun yang dilakukan oleh Indomaret yaitu memberikan hadiah atau bonus untuk karyawan serta toko di cabang tertentu. Untuk yang keempat, pelatihan atau pengembangan karyawan. Indomaret mempunyai program pelatihan atau training karyawan yang dilaksanakan sebelum melakukan kerja secara langsung di gerai. Proses training dilakukan training selama kurang lebih 1 minggu. Untuk yang kelima, tugas yang harus dilakukan oleh karyawan Indomaret di toko yaitu memberikan layanan yang baik di saat pembukaan toko pagi. Karyawan harus mencetak protmes atau update produk, harga, melakukan bersih-bersih rak sekalian mengecek expired dan update planogram apabila mengalami perubahan. Selanjutnya, tata letak ruang. Yang pertama, pengaturan toko atau layout. Satu prinsip mendasar dalam layout toko ialah pengelompokan kelas-kelas produk pelengkap. Ada berbagai jenis dan variasi layout toko. Terdapat 2 tipe dasarnya, yakni grid layout dan free flow layout. Nah, untuk grid layout ini yaitu penataan toko yang berlajur-lajur, sedangkan free flow layout ini yaitu penataan layout toko yang bebas atau secara teratur. Nah, yang kedua, pencahayaan. Pencahayaan di supermarket juga harus diperhatikan, seperti penempatan lampu yang harus terang, jangan sampai redup. Hal ini akan berpengaruh pada pembeli yang pada dasarnya mereka membutuhkan lampu untuk mencari barang yang ingin mereka beli. Nah, contoh pencahayaan pada toko retail seperti pencahayaan aksen, yang merupakan pencahayaan untuk menyorot area, tampilan, dan dekorasi tertentu di seluruh toko retail. Yang kedua, pencahayaan khusus. Pencahayaan terfokus ini seperti pada counter checkout, ruang ganti, ruang stok, meja layanan, dan area kantor belakang. Yang ketiga, pencahayaan dekoratif. Trik pencahayaan dengan menambah elemen dekoratif. Nah, yang terakhir, penerangan umum. Penerangan umum ini merupakan sumber utama pencahayaan yang ada pada toko retail. Nah, yang ketiga, display. Penataan produk atau display adalah cara mengelompokkan barang sesuai jenis dan kegunaan dengan memperhatikan keindahan untuk menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk tersebut. Untuk contohnya terdapat beberapa display seperti window display, yaitu memajang produk-produk terbaru atau andalannya. Yang kedua, interior display, yaitu penataan pada lorong-lorong ruangan di toko. Yang ketiga, exterior display, penataan produk di luar ruangan toko. Yang keempat, gallery display, tipe penataan dengan media tambahan seperti manekun patung. Yang keempat, kebersihan toko. Dalam melakukan kegiatan kebersihan minimarket agar hasil lebih maksimal, maka diberlakukan pembagian area untuk mempermudah mengidentifikasi kegiatan kebersihan. Untuk yang kelima, halaman parkir. Sebuah swalayan harus menyediakan sebuah ruang atau tempat parkir yang memadai sehingga pengunjung tidak akan mengalami masalah dalam memarkir kendaraannya. Untuk selanjutnya, manajemen relasional. Dalam menjalankan bisnis retail diperlukan adanya upaya relasional untuk relationship effort. Upaya relasional merupakan usaha aktif retail dalam memberikan kontribusi terhadap harapan konsumen untuk mewujudkan customer retention melalui penyampaian produk dan layanan untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan. Yang pertama, adanya komunikasi. Yang kedua, perlakuan istimewa. Yang ketiga, personalisasi. Dan yang terakhir, balas jasa atau rewarding. Selanjutnya, untuk analisis perilaku konsumen.
Indomaret dengan harga yang bisa dibilang standar dari harga pasar yang jenis produknya sama, target pasar konsumen ini yakni kalangan ekonomi menengah ke bawah. Indomaret menawarkan beberapa kebutuhan mulai dari keperluan bayi, anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Selain itu, Indomaret juga menyediakan kebutuhan rumah tangga. Maka bagi konsumen yang ingin belanja, praktis tidak perlu jauh-jauh ke supermarket karena Indomaret biasanya terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu, Indomaret juga memberikan berbagai promosi dan diskon yang mana dapat menarik perhatian para masyarakat untuk berbelanja. Selanjutnya, analisis pengelolaan bisnis. Yang pertama, adanya strategi barang. Indomaret menyediakan layanan Indomaret Point dengan konsep convenience store, yaitu menyediakan kebutuhan personal seperti dry food, ready to eat, ready to drink, non-food dengan fasilitas meja, kursi yang memberikan kenyamanan konsumen. Indomaret juga menyediakan layanan pembeli secara online seperti aplikasi Klik Indomaret, Poinku, Isaku, dan Indopaket. Yang kedua, strategi penetapan harga. Penetapan harga yang dilakukan Indomaret yaitu disesuaikan dengan kualitas barang yang ditawarkan tetapi tetap dapat bersaing dengan perusahaan retail lainnya. Yang ketiga, strategi pemilihan lokasi. Indomaret memilih lokasi yang strategis seperti daerah perumahan, perkantoran, sekolah, kampus, ataupun dekat jalan raya yang banyak dilalui oleh orang-orang. Setiap gerai Indomaret juga didesain modern agar menarik perhatian serta memberi kenyamanan pada konsumen. Seperti Indomaret cabang Bakaran ini terletak di dekat jalan utama yang sering dilalui masyarakat dan berada di dekat kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Untuk yang keempat, strategi promosi. Indomaret melakukan berbagai promosi, misalnya pada konsumen yang mempunyai Indomaret Card, tidak hanya mendapatkan promo akan tetapi juga memberikan kemudahan serta keuntungan, yakni dapat digunakan sebagai alat pembayaran Apple, SPBU, serta transaksi e-money yang lain. Indomaret juga memberikan promosi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini merupakan lampiran dari observasi dari kelompok kami di Indomaret Bakalan, Kartasura. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai kelompok 8 observasi di Indomaret Bakalan, Kartasura. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.